Assalamualaikum sahabat snipernya, salam stobi, salam satu laras, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang moncam atau sitcam. Sitcam sitcam ini sahabat untuk HP, untuk handphone ya, bukan untuk action kamera baik GoPro ataupun yang lain, tapi untuk handphone. Moncam atau sitcam untuk handphone seperti ini sudah cukup sahabat, tapi kalau digunakan untuk belusukan itu memang kita membutuhkan sebuah sitcam yang tidak mudah bergeser, yang tidak mudah berpindah posisi karena benturan, kenapa? Apalagi belusukan sahabat, beda dengan nyanggong. Kalau nyanggong itu kan memang kameranya kita atau senapannya menggunakan tripod ataupun menggunakan bipod sehingga diam senapannya. Jadi posisi kamera yang ada pada senapan itu mungkin rawan terjadi goncangan. Beda kalau belusukan. Kalau belusukan sahabat, maka akan terus bergoncang. Kita jalan, bahkan kadang-kadang tersangkut kepada beberapa rantingan sehingga membuat posisi kamera akan berubah. Ketika posisi berubah, kameranya ada target, kadang-kadang sudah nggak center, kadang-kadang sudah bergeraknya sudah nggak posisinya sudah nggak bagus, kadang-kadang bahkan tidak bisa direkam dengan baik. Maka apa solusinya untuk mengatasi semacam itu? Maka ayo kita bahas sama-sama. Sitcam itu sahabat ada yang berbentuk menggunakan klem semacam ini, ada juga yang berbentuk sistem baut semacam ini. Mana yang lebih enak? Kalau menurut saya sih sahabat sama saja sama saja, intinya bisa merekat dengan baik lah. Kalau yang menggunakan semacam ini walaupun tanpa menggunakan pelapis di dalamnya, kalau umpamanya ya OD-nya OD besar, OD teleskop bagian belakangnya itu besar, dan tanpa harus menggunakan pelapis, ini aman. Tapi kalau yang ini sahabat, yang ini karena memang langsung baut di dalamnya ya, ada baut di sini, maka ini harus menggunakan pelapis biar tidak langsung mencengkram kepada teleskopnya di sini. Saya menggunakan posisi baut. Tapi menggunakan posisi baut semacam ini sahabat, ini bahkan lebih baik ya, lebih baik apabila posisinya butuh posisi yang agak miring, agak gini, atau kurang ke atas, kurang ke bawah. Ini bisa disetel 3 arah. Beda dengan ini kan memang langsung klep satu. Jadi kalau umpamanya miring atau apa, ini agak sulit. Yang klem seperti itu. Enaknya ini aman kepada teleskop, tanpa pengaman di dalamnya sudah enak, langsung diselipkan. Beda dengan ini harus menggunakan pengaman. Itu saja kalau posisi baut. Bebas lah, Anda pilih yang model seperti apa. Sistem bagian atas pada sitcam biasanya seperti ini, yang disediakan oleh produsen ya. Kalau yang harga-harga standar lah di atas 100 ribuan itu biasanya kan semacam ini sitcamnya ya. Jadi di sini ada holder HP yang bisa di setel kayak gini. Di sini juga ada holdernya juga yang kayak gini untuk sebagai penahan. Ini sahabat HP Samsung A22, kameranya ada 4, tapi kamera utamanya kan itu pasti ada di antara salah satunya. Maka kita ketahui dulu kameranya yang di mana dengan cara kameranya kita hidupkan seperti ini kameranya, kemudian kita tutup satu persatu di atas. Ternyata kalau ditutup di sini, ini bukan kamera utama karena ini masih terbuka. Kemudian di bawahnya, wah, ternyata kameranya ada di sini. Oke, sudah kita ketahui. Kemudian kita posisikan sahabat, kita masukkan ke mountingnya. Kemudian ini kan masih belum center ya. Kemudian kita ke video, kemudian kita senterkan. Oke, sudah kan? Tapi sahabat, ini bisa bergerak sedikit saja, kena hantaman, tek, membawanya, tek,
bergeser lagi ini. Ataupun ternyata ini tidak terlalu ngecap sangat bagus sahabat di sini ini. Kurang ngecap sehingga ini terdorong ke sana. Geser lagi. Set gitu. Jadi itu yang sering bisa terjadi sahabat kepada HP dengan bentuk seat cam semacam ini. Gimana enaknya jika semacam ini? Kalau saya sahabat seperti ini caranya. Ada holder HP yang bentuknya semacam ini sahabat. Holder HP yang bentuknya bisa di setel berupa baut di sini. Dan ini bisa cap sangat bagus. Dan juga di belakang ini juga biasanya kalau beli sahabat, beli yang langsung satu paket semacam ini biar kita mendapatkan uliran semacam ini di belakang, dapat ulirannya, sehingga saat kita mengganti ini itu kita langsung dapat seperti ini. Walaupun nanti ya lebih tebal sahabat posisinya karena memang ada seperti ininya, ada ini daripada ini lebih tebal, tapi nanti saya tunjukkan saja lah hasilnya. Oke, kita pasang bawahnya ya, kemudian kita masukkan, kita kencangkan. Kenapa kok saya bilang menggunakan seperti ini sahabat? Karena bisa kita setel secara manual menggunakan tangan, tidak harus menggunakan obeng gitu. Bisa kuat ini bergerak, bisa kita kencangkan tanpa harus menggunakan obeng. Jadi setelannya itu ada dua, ada di sini dan ada di sini, sehingga bisa merekam nanti. Kita coba ya, ini kita menggunakan HP yang sama gitu, kita masukkan. Oke, kita buka dulu, kita buka, kemudian kita masukkan. Tuh, lupa bahwa harus dibuka kayak gini, mau dipentang sahabat. Kemudian kita kencangkan, HP-nya. Oke, kemudian kita cari posisi enaknya dulu sahabat. Kita cari posisi enaknya pada kameranya ya, kita hidupkan kameranya. Dan sahabat, kalau menggunakan kamera HP yang ada OIS-nya atau EIS-nya, itu matikan dulu, stabilizernya matikan dulu, biar nanti tidak bergerak posisi retikalnya di dalam lingkaran. Jadi kita kayak gini kan, sudah keluar. Walaupun sahabat tuh HP-nya agak ngegang gitu, agak ngegang kayak gini, tapi normal lah, pokoknya kan bisa menangkap hasil buruan. Kemudian kita setel, kena rekam lagi. Kita setel posisinya yang pas kayak gini. Ini EIS-nya aktif sahabat, itu bisa bergerak kayak gini karena EIS-nya aktif bergerak. Kita pengaturan dulu, stabilizernya kita matikan. Ini stabilisasi video kita matikan. Nah, biar nggak merusak. Nah, jadinya enak, nggak bergerak lagi kayak tadi. Kita posisikan dengan bagus. Wow, tuh sudah bagus kayak gini sahabat. Kurang, sudah bagus, maka kita kencangkan baut di bawah, kita kencangkan, kemudian baut di sini kita kencangkan juga. Set. Tek. Tek. Wah, sekarang kuat ini sudah sahabat. Untuk bisa bergerak bergoyang ini sulit ya, kita kencangkan sekencang-kencangnya. Nah tuh, jadi sulit untuk bisa terkena hantaman, mungkin atas bawah saja agak sedikit, tapi ini keras, tapi minimal kanan kirinya ini sudah tercengkram dengan baik, dengan ini tercengkram, sudah nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa melorot lagi lah. Kemudian coba kita masukkan kepada senapan ya, seperti yang saya katakan sahabat ya, kalau menggunakan yang bentuk baut semacam ini maka kita harus mencari pengaman. Oke, kalau umpamanya teleskop bagian belakang itu kecil, tapi kalau umpamanya besar seperti halnya TC itu kan besar, seperti halnya Pasnel juga itu kan besar belakangnya itu.
maka bisa liliti kain saja. Pokoknya yang penting aman lah posisi. Kemudian kita masukkan ya, kan, sip posisinya. Kemudian kita setel enaknya sahabat. Kita cari lurusnya sahabat. Karena kalau umpamanya posisi ini nggak lurus, maka garis vertikalnya nanti akan miring. Seperti yang biasa saya lakukan itu ke sahabat, kan miring-miring vertikalnya kan. Dan dikarenakan posisi peletakan montcamnya itu tidak saya pedulikan. Pokoknya asal pasang lagi. Kita tekan. Kita menggunakan open camera. Menggunakan open camera dengan cara dengan cara mengecilkan isunya dan juga kita expose terus. Jadi sudah asik tuh sobat. Walaupun ya nilai kecerahannya nanti kita harus atur, kita butuhnya seperti apa sesuai dengan medan. Apalagi keumpamanya pada HP kalian itu ada pengaturan ISO-nya juga ya. Jadi sahabat, dengan hanya merubah satu komponen pada seat cam ini atau mount cam ini dengan menggunakan yang holder jepit semacam ini bisa naik level, lebih kokoh maksudnya. Jadi enak untuk dibawa belusukan, bukan hanya nyanggong ya, buat belusukan kalau menggunakan HP itu. Jadi mungkin itu saja tips sederhana yang bisa saya bagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.